Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Jamaluddin. Saya dari Prodi PPKN dan semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, terima kasih. Maksud dan tujuan saya ingin mempresentasikan terkait dengan makalah kebudayaan ini, yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu, yaitu Bapak Abdul Sakban MPD. Langsung saja saya akan mempresentasikan terkait dengan kebudayaan. Saya mengambil kebudayaan dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, dari budaya kota Bima ini, yaitu saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan budayanya. Nah, Bima memang unik dengan beragam tarian tradisional, baik yang lahir dari istana maupun di luar istana. Pada masa lalu, terutama pada zaman keemasan, Kesultanan Bima, seni tari dan atraksi seni budaya tradisional merupakan salah satu cabang seni yang sangat populer. Pengembangan seni tari mendapat perhatian dari pemerintah kesultanan. Kala itu, Istana Bima atau Asimbojo tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, namun ASI juga merupakan pusat pengembangan seni dan budaya tradisional. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahir Sirajuddin atau Sultan Bima yang kedua, yang memerintahkan antara tahun 1640 sampai dengan 1682 Masehi. Seni budaya tradisional berkembang cukup pesat hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, beberapa seni tari dan atraksi seni budaya tradisional itu masih tetap eksis. Beberapa tarian yang masih dapat dinikmati, antara lain yaitu atraksi gantau. Terkait dengan atraksi gantau ini, berasal dari Sulawesi Selatan dengan nama asli Kuntau, namun di Bima diberi nama Gantau. Nah, atraksi seni yang mirip pencak silat ini berkembang pesat sejak abad 16 Masehi. Karena pada saat itu hubungan antara Kesultanan Bima dengan Gowa dan Makassar sangat erat. Atraksi ini dapat dikategorikan dalam seni bela diri atau silat, dan dalam setiap gerakan selalu mengikuti aturan musik tradisional Bima, gendang, gong, tawa-tawa, dan sarone. Pada zaman dahulu, setiap acara-acara di dalam lingkungan Istana Gantau selalu digelar dan menjadi ajang bertemunya para pendekar dari seluruh pelosok. Hingga saat ini, Gantau masih tetap lestari di tengah-tengah masyarakat Bima dan selalu digelar pada acara sunatan maupun perkawinan. Yang kedua adalah tari Wura Bongi Monca. Seni budaya tradisional Bima berkembang cukup pesat pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahir Sirajuddin atau Sultan Bima yang kedua, yang memerintah antara tahun 1640 sampai dengan 1682 Masehi. Salah satunya adalah tarian Selamat Datang atau dalam bahasa Bima dikenal dengan tarian Wura Bongi Monca. Bongi Monca adalah beras kuning. Jadi tarian ini adalah tarian menabur beras kuning kepada rombongan tamu yang datang berkunjung. Tarian ini biasanya digelar pada acara-acara penyambutan tamu baik secara formal maupun informal. Pada masa Kesultanan, tarian ini bisa digelar untuk menyambut tamu-tamu sultan. Tarian ini dimainkan oleh 4-6 remaja putri dalam alunan gerakan yang lemah lembut, disertai senyuman sambil menabur beras kuning ke arah tamu. Karena dalam falsafah masyarakat Bima, tamu adalah raja dan dapat membawa rezeki bagi rakyat dan negeri. Yang ketiga adalah tari lenggo. Terkait dengan tari lenggo, ada dua jenis, yaitu tari lenggo Melayu dan tari lenggo Bojo. Lenggo Melayu diciptakan oleh salah seorang mubalik dari Pagaruyung, Sumatera Barat yang bernama Datuk Raja Lelo pada tahun 1070 Hijriah. Tarian ini memang khusus diciptakan untuk upacara adat Hanta Uapua dan dipertunjukkan pertama kali di Oi Ule atau Pantai Ule sekarang, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Lenggo Melayu juga dalam bahasa Bima disebut Lenggo Mone karena dibawakan oleh 4 orang remaja pria. Terinspirasi
Dari gerakan Lenggo Melayu setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1071 Hijriah, Sultan Abdul Qahir Sirajuddin menciptakan Lenggombojo yang diperankan oleh 4 orang penari perempuan. Lenggombojo juga disebut Lenggosiwe. Nah, jadilah perpaduan Lenggo Melayu dan Lenggombojo yang pada perkembangan selanjutnya dikenal dengan Lenggo Uapua. Tarian Lenggo selalu dipertunjukkan pada saat upacara adat Hanta Uapua, terutama pada saat rombongan penghulu Melayu memasuki pelataran istana. Yang keempat adalah Rawam Bojo. Nah, salah satu seni budaya Bojo yang merupakan ajang hiburan masyarakat tempo dulu yaitu adalah Rawam Bojo. Seni ini adalah salah satu media penyampaian pesan dan nasihat-nasihat yang disuguhkan terutama pada malam hari saat-saat panen sambil memasukkan padi di lumbung. Senandung Rawam Bojo yang diiringi gesekan biola berpadu dengan syair dan yang keempat adalah Rawam Bojo. Rawam Bojo adalah salah satu seni budaya Bojo yang merupakan ajang hiburan masyarakat tempo dulu adalah Rawam Bojo. Seni ini adalah salah satu media penyampaian pesan dan nasihat yang disuguhkan terutama pada malam hari saat-saat panen sambil memasukkan padi di lumbung. Senandung Rawam Bojo yang diiringi gesekan biola berpadu dengan syair dan pantun yang penuh petuah adalah pelepasan lelah dan pemberi semangat kepada warga yang melakukan aktivitas di tiap-tiap rumah. Sebagai selingan dihadirkan pula seorang pawang cerita yang membawakan dongeng-dongeng yang menarik dan penuh makna di kehidupan. Syair dan senandung Rawam Bojo didominasi pantun khas Bima yang berisi nasihat dan petuah, kadang pula jenaka dan menggelitik. Ini adalah sebuah warisan budaya tutur yang tak ternilai untuk generasi. Dalam Rawam Bojo terdapat beragam lirik yang dikenal dengan istilah ntoko. Ada ntoko tambora, ntoko lopi penge, dan toko lainnya. Tiap toko memiliki khas masing-masing. Misalnya, toko tambora dilantunkan dalam syair dan irama yang menggambarkan kemegahan alam. Sedangkan toko lopi pengen menggambarkan suasana laut dan gelombang. Syair dan pantun yang dilantunkan pun dikemukakan secara spontan sesuai dengan keadaan. Itulah kelebihan dari para pelantun Rawam Bojo. Meskipun tidak bisa membaca dan menulis, namun mereka sangat pawai melantunkan secara spontanitas. Yang kelima adalah Hadrah Rebana. Jenis atraksi kesenian ini telah berkembang pesat sejak abad ke-16. Hadrah Rebana merupakan jenis atraksi yang telah mendapat pengaruh ajaran Islam. Syair lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu dalam bahasa Arab dan biasanya mengandung pesan-pesan rohani. Dengan berbekal 3 buah rebana dan 6-12 penari, mereka mendendangkan lagu-lagu seperti Marhaban dan lain-lain. Hadrah Rebana biasa digelar pada acara Uwa Acoi atau antar mahar, sunatan maupun khataman Al-Quran. Hingga saat ini Hadrah Rebana telah berkembang pesat sampai ke seluruh pelosok. Hal yang menggembirakan adalah Hadrah Rebana ini terus berkembang dan dikreasi oleh seniman di Bima. Dan banyak sekali karya-karya gerakan dan lagu-lagu yang mengiringi permainan Hadrah Rebana ini. Semua atraksi kesenian dan tari-tarian ini oleh pemerintah Kota Bima selalu digelar pada setiap perayaan hari-hari besar daerah, provinsi dan nasional, bahkan untuk menyambut para tamu-tamu pemerintahan, wisatawan dan kegiatan-kegiatan seremonial lainnya yang berpusat di Paruganae atau tempat khusus pergelaran seni budaya dengan arsitektur khas tradisional rumah adat Bima. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait dengan tugas UTS saya dan terima kasih kepada dosen pengampu. Sekian dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.